Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah apa isi kepalanya tentang kamu? Kita main bedah-bedahan otak ya. Apa isi otaknya tentang kamu? Dan teman-teman, aku informasikan pembacaan ini tidak berlaku resonate untuk semua orang. Itu aja. Kenapa? Ya sudah sering aku bilang bahwa pembacaan ini adalah general reading dan umum. Sama kayak telepon umum, nggak semuanya bisa dipakai, ada yang rusak, ada yang nyambung. Oke? Nah, kita akan coba untuk buka di sini. Apa isi kepalanya tentang kamu? Apa isi kepalanya tentang kamu? Oke. Isi kepalanya tentang kamu. Di sini aku bilang ya, dia itu, ini kan ada kartu masquerading ya. Jadi artinya tuh sebetulnya tidak sesungguhnya gitu loh. Maksudnya kadang-kadang apa yang terjadi ya, apa yang ditampilkan itu kadang-kadang bukan dia gitu. Dalam arti dia kayak berusaha menahan emosi, atau lebih dibilang aslinya mungkin dia marah, tapi misalnya gini ya, aslinya dia marah tapi ditahan dengan senyum. Aslinya dia sedih tapi belagak cuek ya. Itu sering nih orangnya kayak gini. Jadi tuh mukanya itu kadang-kadang kamu nggak tahu nih sebetulnya perasaan dia tuh gimana gitu loh. Keterbolak-balik. Kesannya kayak nggak apa-apa tapi marah. Ada jaim-jaimnya juga ya. Terus hal itu kenapa sih terjadi? Dikarenakan ya kalau dia menunjukkan sikap aslinya, dia merasa kayak lose control aja, kayak merasa lemah. Jadi kalau misalnya dia berpura-pura tegar, berpura-pura tidak sedih, itu kayak membuat dia ini adalah orang yang kuat, padahal sebetulnya dia tidak sekuat itu. Nih, saya menggunakan topeng dengan menampilkan perasaan bahagia di depan semuanya. Ketika saya sendirian, saya berpikir tentang kamu dan menyadari bahwa sesungguhnya itu hal yang paling pribadi yang sebenar-benarnya itu ya ketika sama kamu. Jadi orang ini tuh kebanyakan jaim sebetulnya ya. Kadang kamu juga udah tahu kok kalau dia ini orangnya banyak jaim. Misalnya ya banyak lah kalau hal-hal pacaran itu yang kayak ngebuat sesuatu kayak jadi dramatis ya begini, karena orangnya tuh nggak jujur. Misalnya kamu janjian nih sama temen kamu pengen jalan sama temen kamu, misalnya cowok, ada cowoknya gitu ya, terus dianya kayak nggak setuju tapi pura-pura ya udah hati-hati, terus nantinya dibahas gitu loh. Yang kayak gini-gini nih yang buat males kan. Terus nah, nih teman-teman yang harus kamu tahu, isi kepalanya itu sebetulnya sekarang sedang rumit ya, karena bagaikan bom waktu. Karena dia itu kayak mendapatkan masalah ya, dia tuh kayak merasa sial terus di banyak hal gitu loh. Jadi halnya tuh nggak cuma cinta, masalah asmara doang, tapi mungkin masalah kehidupan, pekerjaan ya, kedepannya gimana, itu banyak banget. Dan di sini dia tuh kayak ada merasa depresi dan juga adiksi. Jadi dia depresi dan juga adiksi. Jadi ya kalau aku bisa bilang ada sisi lain di mana dia itu stres ya, kayak merasa stres, dan adiksinya itu di mana dia tuh kayak pengen mengejar sesuatu. Jadi tuh dia kayak diambang dua mental yang berlawanan gitu loh. Terus yang aku bilang sih kondisinya ini sangat tidak stabil, dan jujur aja isi kepalanya tuh banyak memikirkan hal-hal yang rumit ya. Di sini saya melihat penjelasannya, dia itu selalu merasa bahwa dia itu adalah satu-satunya orang yang mendapatkan pelajaran sulit atau sial terus gitu. Dia akan lebih tenang jika kamu di sini mengerti dia. Itu ya. Jadi kamu juga diharapkan tidak usah memaksakan kehendak yang boten-boten gitu. Di sini, oke, aku menyerah. Lihat kamera, aku menyerah. Dia itu kayak semacam ada perasaan tidak bisa untuk menjalani. Tapi bukan berarti bukan berarti menjalani dengan hubungan kamu, bukan, tapi menjalani problem-problemnya ini loh.
mungkin secara mental dan physically itu kayak pengen rehat ya di sini. Terus dia ingin meninggalkan apa ya? Meninggalkan perasaan tertekan atau terintimidasi dengan masalah-masalahnya. Tuh. I'm ready to surrender myself to our connection. I will no longer run away from it and I will no longer to deny it. I'm trusting in the universe, our love, and our love for one another. Jadi gini loh, dia tuh kayak tidak bisa berencana lagi akan hubunganmu dengan dia. Dia lebih memilih untuk menyerah dan berserah kepada semesta. Saya lihatnya, bukan berarti dia menyerah akan kamu, tapi untuk yang apa ya, untuk memperjuangkan kamu itu kondisinya kayaknya tidak memungkinkan. Maksudnya secara sikap ya, secara buru-buru itu tidak memungkinkan. Makanya dia menyerah aja sama semesta karena dia merasa kayak semesta tuh tahu kok aku tuh cintanya sama kamu seberapa tanpa harus aku banyak ngomong. Kayak gitu. Tapi kamu harus pastikan juga ya, pasangan kamu ini adalah orang yang benar atau red flag. Kalau misalnya memang dia baik, dia selalu berusaha membantu kamu tanpa pamrih atau tanpa kamu harus timbal balik ya dipertahankan. Tapi kalau misalnya di sini kamu banyak yang rugi dari sisi finansial, keuangan atau apapun, ya nggak usah dipelanjutin teman-teman, dan kalian nontonnya sampai sini aja gitu ya. Karena saya tuh juga kadang-kadang heran, kalian itu sudah tahu nih misalnya punya pasangan red flag tapi masih dilanjutin, terus bersedih-sedih ria gitu. Kenapa? Itu loh yang aku kadang-kadang, kok kamu nggak sadar sih kalau dimanfaatin gitu. Kamu percaya cinta gitu loh, terlalu percaya cinta sampai tidak melihat sekeliling ya. Jadi saran aku buat kamu yang sudah tahu kalau pacar kamu red flag, mendingan jangan nonton tarot. Itu saran aku yang terbaik. Kenapa? Karena tarot itu sebetulnya hanya memberikan informasi, oh ini orang ini baik, orang ini jahat gitu ya. Kalau udah jahat ya tinggalin. Tarot itu tidak pernah mendukung segala sesuatunya yang negatif. Karena kan kartu spiritual sebetulnya, ya kan? Nah, isi kepalanya tentang kamu di sini ada kartu The Fool. Nah, kartu The Fool itu sebetulnya dia ingin bersikap, ingin bertindak ya. Kalau dia bisa menembus resiko, dia akan lakukan gitu. Nah, sampai dengan sekarang isi kepalanya ini sepertinya khawatir tentang kamu, teman-teman. Khawatir sama kamu. Apakah kamu lagi sakit nggak sih sekarang? Atau kamu udah kabarin dia sakit, kamu lagi ini, dia lagi, kalau misalnya iya, dia lagi khawatir banget. Di sini dia tuh kayak ada perasaan tidak bisa meninggalkan kamu, ya, tidak bisa meninggalkan kamu. Kedepannya tuh ada sesuatu yang dia tuh sudah tanam dalam hatinya dan ini masih terus berlanjut, masih terus bertumbuh. Jadi tinggal memikirkan ke depannya seperti apa. Karena dia tuh sangat khawatir sama kamu sampai dia tuh untuk melangkah ke depan aja, kalau misalnya toh kamu meminta dia meninggalkan kamu, dia nggak tega. Intinya gitu. Nah, ada kartu Six of Cups. Karena kamu tuh orangnya terlalu baik. Kalau misalnya kamu terlalu baik, maka untuk orang seperti kamu dibiarkan menghilang, itu dia rugi besar. Kapan lagi dapat orang yang baik, yang berkualitas seperti kamu? Ya, kemudian di sini aku akan coba untuk buka ya teman-teman. Energi sebenarnya kita lihat ada kartu Two of Swords. Nah, kartu Two of Swords di sini itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa tidak ada orang yang bisa mendikte apa yang mau dia lakukan atau apa yang dia pikirkan gitu. Dia di sini ya bertindak seperti ini itu mengikuti kata hati. Jadi kalau aku bilang apakah di sini ada ketulusan, aku bilang ada ketulusannya di sana. Di sini aku coba untuk pakai headset ya teman-teman. Kalau misalnya memang suaranya lebih mono dan suara nafasku mungkin terlalu jelas, aku minta maaf, tapi kayaknya aku lebih konsen pakai headset gitu loh, karena ya takutnya ada suara chopper kayak tadi, itu ganggu banget ya. Nah, di sini aku akan coba untuk bukakan kembali apa saja yang dia pikirkan tentang kamu. Teman-teman, rasa resah gelisah ya, ini nyambung banget. Rasa resah dan gelisah. Dia itu kayak pada dasarnya nih, tiap hari tuh kayak nama kamu kayak berputar-putar aja di kepalanya dia. Dan yang aku bisa cek di sini adalah orang ini itu punya rasa pengen tahu yang begitu besar tentang kamu. Entah itu dari sisi kesehatan, kabar, atau apapun itu. Nah, di sini, jujur aja teman-teman,
kamu itu dia anggap sebagai partner hidup juga. Ya, karena ada kartu Three of Pentacles, di mana kalian itu bisa bersama. Sudah banyak, maksudnya gini, kamu tuh dalam perasaan tuh sudah banyak membantu, ya. Terus yang aku lihat Three of Pentacles itu ya kesenangan. Ya, kamu memberikan perhatian, kesenangan, itu secara nyata. Dan ada kartu Ace of Swords ya di sini. Nah, kartu Ace of Swords ini lebih kayak menunjukkan bahwa hubungan kamu sama dia itu sebetulnya bergeraknya itu masih lanjut, masih cepat. Dan kalau kamu tanya statusnya dia ke kamu, ya dia masih merasa kamu tuh masih part atau bagian dari hidupnya dia. Kartu Death di sini menunjukkan bahwa ada sesuatu ya dalam pikiran dia atau bayangan dia. Apakah ini kadang-kadang ya, kadang-kadang atau memang ada kecemasan berlebih gitu. Apakah hubungan kamu sama dia ini dari sisi kamu sendiri nih, dari sisi kamu. Apakah kamu pengen putus atau pengen menyudahi? Itu sebetulnya tuh yang dia pikirin juga sekarang. Apakah kamu ada rasa bosen sama dia atau kamu pengen sudahan, itu juga ini. Tetapi secara energi ya, kalau aku bilang orang ini akan sangat sulit untuk ngelepasin kamu, ya, sangat sulit untuk ngelepasin kamu. Mungkin dia akan ngelepasin kamu kalau kamu sudah dipastikan dan dia sudah make sure banget kamu ketemu sama orang yang tepat. Itu. Sekarang kita akan buka untuk apa-apa saja yang memang dia pikirkan. Kebenaran yang tersembunyi. I left you before you could leave me. Mungkin aku akan meninggalkan kamu kalau kamu sudah punya niatan untuk pergi dari aku. Mendingan aku pergi duluan, dia bilang. Dia tuh kayak selalu berpikir apakah dia ini tuh jadi beban buat kamu ya. Terus semenjak sama kamu mungkin kamu banyak pikiran. Sejak sama dia kamu banyak pikiran. Kamu jadi sakit-sakitan. Kamu jadi banyak riwah gara-gara dia. Apakah waktu kamu sendiri juga habis sama orang ini? Jadi dia tuh kayak berpikir sebetulnya kamu tuh bisa dapat yang lebih. Kamu tuh bisa bahagia tanpa aku. Kalau misalnya memang kamu merasa dikala kamu merenung teman-teman dan kamu tuh memang pengen sendiri, mendingan kamu bilang sama dia bahwa kita udah gak ada hubungan lagi. Itu buat ketenangan kamu loh ya. Daripada kamu kayak ngegantungin atau gimana. Banyak hal yang membuat aku berpikir terus tentang kamu. Nah, kendalanya adalah sekarang ini itu waktu tuh sepertinya tidak berpihak pada kita. Jadi waktunya tuh nggak pas buat kita. Dan kata dia, say I love you. Ya memang waktunya tidak pas buat kita gitu loh. Mungkin ya, aku bisa nangkep di sini dari komunikasi kamu. Jarak mungkin, terus ego masing-masing itu mungkin yang bisa memisahkan. Dikarenakan banyak hal, kan aku bilang orang ini tuh sebetulnya lagi ada problem, lagi ada masalah yang tadi aku bilang, karena sepertinya dalam kepalanya tuh kayak bom waktu, ya kan? Kalau orang punya pikir dalam bom waktu, ibaratnya mau kita baik atau misalnya kita care sama dia, pasti mereka akan skeptis dan tidak peduli gitu loh. Itu yang mungkin membuat dia mungkin tidak bisa untuk saat ini itu terlalu menuruti kamu. Dalam arti menurutinya adalah aku pengen nikah nih tahun ini misalnya, aku pengen jalan-jalan ke luar negeri sama kamu tahun ini, atau ya aku pengen ketemu sama kamu, aku pengen kamu ke tempat aku, misalnya kalau kalian LDR, itu kayaknya nggak mungkin. Itu loh yang aku bisa kasih tahu ke kamu ya, kasih tahu ke kamu, karena seperti yang sudah-sudah teman-teman, aku selalu bilang sama kalian adalah, kita itu setelah pandemi, ya setelah pandemi dan kiamat kecil lah ibaratnya, kehidupan itu tidak sama. Kenapa? Karena mungkin ada salah satu dari kita, ya, yang kehilangan orang tua, mungkin, ya, dan itu memberikan impact stres karena kita ini ditinggalkan, diberikan tanggung jawab yang mungkin kita belum siap. Belum lagi kalau misalnya orang tuanya nanti meninggalkan hutang, ya, sebagai anak kita nih harus nyaur, harus bayar, seperti itu, mungkin. Kemudian belum lagi apa barang yang terjual, apakah itu bisa mempengaruhi cinta? Bisa, karena setiap orang dalam dalam bangkit atau berjuang lagi itu tidaklah suatu hal yang mudah. Karena kenapa? Yang kita serang, yang diserang, pertama kita sudah di lockdown, kita di rumah aja, itu udah mental kita kena satu. Orang jadi males untuk sosialisasi, semua handphone
lewat sosial media, dan itu sudah menjadi habit. Jadi sekarang kalau misalnya orang itu bertemu, atau kayak prinsip brand Nokia zaman dulu, connecting people ya. Kita kan kalau dulu pakai handphone, kita ketemu, yuk meet up. Sekarang nggak, kita ngobrol, berantem, apapun lewat chatting, terutama WhatsApp. Makanya aku tuh paling setuju kalau WhatsApp tuh sebetulnya dihapus. Kurang demen aku. Karena kita berantem di sana, apa di sana. Ya. Maksudnya kan banyak ya aplikasi chatting lain seperti Skype atau apa. Mendingan kita, kalau misalnya untuk orang profesional, mendingan pakai Skype. Kalau pakai WhatsApp itu, orang terlalu berekspresif gitu loh. Perasaan tuh ditumpahkan kayak puisi kadang-kadang ya, dan itu akan bisa mengganggu komunikasi kita, entah itu ke pasangan ataupun ke orang lain. Karena kalau kita nulis itu tuh pasti nyangkanya kayak, wah ini berantem nih orang nih, oh ini banyak banget nih kirim ini nih, kayak gitu ya. Jadi hati-hatilah dalam komunikasi di chatting juga. Inilah yang ngebuat kadang-kadang hubungan itu bisa kandas di tengah jalan, berantem, atau hanya gara-gara status online WhatsApp gitu. Oh dia lagi online gitu, langsung deh pikirannya traveling kemana-mana. Kok dia suka online sih jam sekian? Siapa tahu itu fake online, kita nggak tahu kan. Mungkin aja dia ngelihat chatting, dia tidur lupa nutup chatting dari temennya gitu. Bukan berarti dia sleep callan sama orang, enggak. Kadang-kadang kan kayak gitu-gitu kan yang buat pikiran kita tuh makin down. Kecanggihan teknologi itu pasti akan membuat kita tuh lebih rentan. Makanya ya, kalau mau komunikasi, komunikasilah yang penting-penting aja. Supaya nggak panjang kali lebar kali tinggi. Kalau mau ngobrol, harus ketemu. Itu saran aku. Ya, kembalikan ke kehidupan normal kita. Kita ketemu sama orang, bersosialisasi, nggak cuma lewat chatting. Kecuali ya bisnis. Makanya saya menggunakan WhatsApp bisnis supaya kita tidak chatting, tapi supaya apa? Supaya khusus untuk yang mau personal reading berbayar ya. Kalau mau personal reading, silahkan. Linknya sudah ada, tinggal diklik aja. Pastikan kalian itu kalau beli paket, harus paket yang sama browser. Jadinya, kalau cuma beli paket data doang, tapi nggak bisa browsing, ya percuma juga. Nggak akan kebuka linknya. Gitu ya, teman-teman. Saya masih mau migrasi ke nomor Indonesia sih, cuman ini harus saya matiin dulu, karena kan yang bayarin pasangan ya. Nah, teman-teman, ini adalah data-datanya, nama-nama orang yang mungkin kita bacakan hari ini. Kalau misalnya nggak ada namanya, nggak usah diambil pusing. Nggak perlu diambil pusing, ya. Manifestasikan hal yang baik dan buang yang buruk, ya. Ini hanya complementary aja. Nggak berarti harus ini resonate dengan nama ini, nggak, ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku, percaya sama intuisimu, dan pastikan kita ke depan harus berpikir positif. Terima kasih, see you, I love you, bye-bye.